Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak yang Bapak cintai, para orang tua dan para dewan guru yang saya hormati dan saya banggakan, yang terus semangat, bersabar dan juga ikhlas di dalam mengajarkan dan mendampingi anak-anak di dalam belajar di rumah, belajar jarak jauh dalam kondisi pandemi pada saat ini. Anak-anak yang Bapak cintai, orang tua dan dewan guru yang saya hormati dan saya banggakan, salah satu dari sekian banyak permasalahan besar yang sedang kita hadapi saat ini adalah permasalahan penyebaran virus corona atau COVID-19 yang semakin meningkat dan semakin bertambahnya jumlah korban. Kita banyak mendengar dan menyaksikan dari berbagai macam media informasi, dari mulai televisi, koran, WhatsApp, YouTube, dan media yang lain, berbagai macam arahan-arahan, pendapat-pendapat di dalam menyikapi permasalahan besar yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu tentang COVID-19. Kita pun menyaksikan dan mendengar dari berbagai macam media informasi, dari TV, koran, dan lain-lain sebagainya. Beberapa bulan yang lalu, aktivitas kegiatan termasuk kegiatan belajar mengajar sempat dihentikan untuk sementara waktu, yang tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dan kita pun sempat menyaksikan dan mendengar dari media informasi, dari televisi, dari WA dan lain sebagainya, aktivitas di dua tanah suci yaitu kota Mekah dan Madinah pun sempat dihentikan untuk sementara waktu, yang tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, orang tua, dewan guru, rekan-rekan yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua tentang permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu tentang penyebaran virus corona. Yang pertama adalah bahwa kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa yang terjadi pada saat ini yang sedang menimpa negara kita, bangsa dan negara kita adalah sesuatu yang pernah terjadi di masa yang lampau. Dan mungkin nanti di masa yang akan datang akan ada sesuatu yang lebih besar lagi yang akan mengguncang dunia ini. Yang jelas ini merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun lamanya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, para orang tua dan dewan guru yang saya hormati dan saya banggakan, yang perlu kita pahami, yang perlu kita ingat untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita kepada salah satu rukun iman yang 6, yaitu iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang terjadi saat ini yang menimpa negara kita, wabah musibah yang melanda di negara kita adalah sesuatu yang menjadi ketetapan Allah, yang menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, seorang muslim yang memiliki keimanan yang kuat, dia akan mampu menyikapi dan menghadapi berbagai macam permasalahan yang dihadapi di negeri ini, termasuk wabah bencana yang sedang kita hadapi, yaitu penyebaran virus corona, dengan bijak dan dengan baik. Karena seorang muslim yang baik, dia akan selalu menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, katakanlah, sesungguhnya kita tidak akan terkena musibah
terkena bencana, tidak akan terkena wabah penyakit apapun, virus apapun, kecuali apa-apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Dan hanya kepada Allah lah orang mukmin itu berpasrah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, para orang tua, para dewan guru yang saya banggakan dan yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Nabi Muhammad mengatakan, "Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Apa-apa yang Allah takdirkan untuk menimpa dirimu, untuk mengenai dirimu, wabah apapun, penyakit apapun, bencana apapun yang Allah takdirkan untuk mengenai dirimu, maka itu tidak akan meleset, kamu akan terkena wabah bencana tersebut. Dan sebaliknya, apa-apa yang Allah takdirkan kepadamu tidak menimpa dirimu, tidak mengenai dirimu, maka itu akan meleset dan kamu akan selamat. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, oleh karena itu, mari sama-sama kita jaga sesuatu yang paling berharga dalam diri kita, yang paling mahal dalam diri kita. Apa itu? Yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam konteks masalah yang sedang kita hadapi saat ini adalah iman kepada qada dan qadar, iman kepada takdir dari Allah Subhanahu wa taala, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, orang tua dan dewan guru yang saya hormati dan saya banggakan. Kemudian yang kedua, yang harus selalu kita ingat bahwa penjagaan yang terbaik adalah penjagaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan, pertolongan yang terbaik adalah perlindungan, pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan pesan kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, "Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajiduhu tujahak." Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga dirimu. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapati Allah berada di dalam hadapanmu. Apa maksudnya kita harus menjaga Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya adalah yang pertama, kita harus menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Melaksanakan sholat 5 waktu, syukur-syukur secara berjamaah tepat waktu, berbakti kepada orang tua, banyak membaca Al-Quran, banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, berbuat baik kepada tetangga, kepada sesama, banyak memberikan infak dan sedekah dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan kita menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara kita meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun dalam bentuk perbuatan. Seperti berbohong, iri hati, riya, takabur, meninggalkan sholat, durhaka dengan orang tua. Kemudian yang dimaksud dengan kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara kita menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, berupa kita senantiasa patuh dan taat terhadap hukum dan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita telah menjaga Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga hak-haknya Allah, menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah, maka Allah pun akan menjaga diri kita, keluarga kita dan bangsa negara kita dari berbagai musibah dan juga virus corona yang sedang kita hadapi saat ini. Anak-anak yang Bapak cintai, orang tua dewan guru yang saya banggakan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan baik di darat maupun di lautan disebabkan karena ulah tangan-tangan manusia, perbuatan dosa manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan musibah dan malapetakannya di negara kita ini. Apa tujuannya? Agar mereka merasakan sebagian dari apa yang mereka kerjakan dan agar mereka mau kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, para orang tua dewan guru yang saya hormati dan saya banggakan, pada saat ini kita harus banyak memuhasabah diri kita. Kita harus mengevaluasi diri kita. Terjadinya musibah saat ini, virus corona yang begitu lama, jangan-jangan ini diakibatkan karena perbuatan kita yang telah lancang berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah Allah, melaksanakan yang dilarang oleh Allah,
dan kita berani meninggalkan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka kepada bangsa negara kita, kepada kita, dan menurunkan wabah bencana virus corona ini di negara kita yang kita cintai. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, jika kita lihat banyak orang-orang pintar di negara kita memberikan analisis, memberikan pandangan-pandangannya tentang masalah besar yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu masalah penyebaran virus corona hanya dari sudut pandang dunia saja. Sedikit dari mereka yang memandang permasalahan ini dari sudut akhirat. Bahkan ada di antara manusia yang dengan lancangnya mengatakan permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini hanya sebatas masalah kesehatan saja, tidak ada kaitannya dengan permasalahan akhirat. Nauzubillah min dzalik. Anak-anakku sekalian, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taat melaksanakan perintah Allah, menjauhkan diri kita dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera musibah yang kita hadapi cepat berlalu, virus corona di negara kita dan juga di dunia ini Allah segera angkat, Allah hilangkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga yang harus kita ingat, yang harus kita pahami, bahwa kita harus senantiasa berikhtiar, berusaha melakukan preventif, pencegahan terhadap diri kita, keluarga kita, dan lingkungan masyarakat kita agar kita terhindar dari virus corona. Selalu memperhatikan protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah, baik dengan cara menjaga kebersihan diri kita, lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, kemudian menggunakan masker, rajin senantiasa mencuci tangan, menjaga jarak, dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan kita melakukan ikhtiar semacam itu dan terus melakukan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah segera mengangkat musibah ini dari negara kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.